Shalom. Shalom. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Gembala mengizinkan saya sharingkan firman Tuhan. Karena ini adalah kedua kali saya ke tempat ini. Yang pertama saya mengajarkan mengenai 3 hal penting ya. Yang pertama adalah ingat neraka. Yang kedua adalah belajar mencari ke dalam diri kita, karena Tuhan tidak ada di atas atap gereja, Tuhan tidak ada di awan-awan. Dan ketiga adalah selalu meminta Tuhan Roh Kudus untuk membantu kita belajar mencintai Dia. Poin 3 adalah yang paling penting. Mengapa saya akan memberikan kebenaran? Apa yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Kristus? Apa sebenarnya yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan? Mungkin ada yang mau menebak. Oh, dosa mungkin, ya kan? Apa yang membuat kita tidak bisa dekat sama Tuhan? Oh, karena hati yang keras mungkin. Saya kasih tahu apa yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Apa yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Kristus? Itu adalah Kristus itu sendiri. Loh, aneh. Bukannya dia bilang katanya Tuhan itu maha pengasih, dia ingin semua itu kembali kepada dirinya. Tapi kok sekarang Pak Hadi bilang yang membuat kita tidak bisa dekat sama Kristus itu adalah dia sendiri. Saya kasih contoh. Seorang presiden kekasih kita, Pak Presiden Prabowo. Misalnya, suatu hari dia berjalan, kemudian dia lihat tukang bakso waktu dia masih kecil. Nah, masih dia sekolah. Loh, itu kan tukang bakso yang saya suka makan itu masih kecil. Kemudian dibilang gini, Pak, sini kamu. Dipanggil. Kemudian tukang bakso bingung. Loh, Pak Presiden kita Prabowo, kok tanya saya? Iya, kamu betul. Sudah, sini. Akhirnya Pak Bakso itu datang. Ketika sudah datang, di stop sama Pas Pampres, diperiksa. Ada nggak ini ya? Mungkin sindikat atau bukan? Aman Pak Presiden? Iya, sudah pasti aman itu. Itu teman saya dulu. Sini. Nah, setelah itu Pak Presiden kita kekasih kita duduk di sebelah tukang bakso, makan bakso. Kalau nggak dipanggil nggak mungkin bisa dekat. Amin. Begitu pula dikatakan dalam firman Tuhan, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memanggil engkau. Jadi kalau kita tidak punya anugerah dari Tuhan, jangan harap kita bahkan kenal siapa Yesus. Karena satu-satunya supaya kita tahu dan bisa mendekat, itu karena dia manggil. Oleh karena supaya kita dapat naik satu level dan semakin dekat dengan Tuhan, kita harus punya hati yang benar, yaitu harus rendah hati. Di dalam dunia ini hanya ada 2 tipe manusia. Tipe manusia nggak banyak, cuma 2. 2 tipe manusia yang ada di dunia ini adalah: 1, tipe manusia orang yang memberontak dan menolak berhubungan dengan Tuhan, merubah sifat hidupnya, sehingga semakin hari dia semakin jahat. Tipe satunya orang yang mau berhenti memberontak dan belajar taat, menundukkan diri, merendahkan diri, mengenal suara Tuhan, melakukan suara Tuhan, dan dia menjadi orang benar. Setiap manusia yang sudah melakukan dosa, percaya tidak percaya, akan mengeluarkan sebuah kutukan baru dan kematian baru.
Ketika Adam pertama kali berdosa, maka terkutuklah tanah oleh karena Adam. Dan masalahnya, tubuhnya Adam, tubuh kita dibentuk oleh tanah yang terkutuk itu tadi. Oleh akibat Adam berdosa, tanah terkutuk dan Adam disuruh keluar dari taman yang ada di Eden. Jadi Adam menjauh dari hadirat Tuhan, mendapat kutukan baru, dan keluar dari taman, mempunyai realita yang baru, realita di luar taman. Karena keluar dari taman. Kalau di dalam taman dia punya realita taman. Tapi ketika dia keluar dari taman, dia mempunyai realita baru, yaitu realita Eden. Artinya kenikmatan. Artinya Eden kenikmatan. Jadi setiap orang yang berbuat dosa, dia akan menerima sebuah kutukan baru dan kematian. Contoh lainnya adalah Kain. Ketika dia membunuh Habel, yang terjadi adalah Tuhan mengutuk dia. Tanah tidak akan lagi memberikan kepadamu makanan. Padahal Kain cari makan lewat tanah. Keluar hasilnya dia bawa ke Tuhan. Kain menghasilkan makanan dari tanah. Tapi Tuhan bilang engkau terkutuk dan tanah tidak akan menghasilkan engkau makanan lagi. Kutukan kedua, engkau keluar, diusir dari hadirat Allah. Baca sendiri. Kain mendapat kutukan, dia lebih susah mencari makan, sama seperti papanya Adam. Engkau akan mencari makan dengan duri. Tetapi yang lebih parah, lebih susah, lebih berat adalah dia mempunyai realita baru, yaitu diusir dari hadirat Allah. Itu yang paling menyeramkan. Nimrod seorang pemburu. Kain ketika tidak bisa menghasilkan tanah makanan, dia harus berburu. Kutukan ini akan membawakan sebuah realita baru dan kematian. Begitu pula setiap orang yang sudah berdosa, dia akan hidup di dalam hukum dosa dan maut. Hukum dosa dan maut. Karena makan buah yang baik dan jahat. Hukuman atau hukum dosa dan maut, buah yang baik dan jahat. Artinya berbuat baik itu dosa, berbuat jahat itu kematian. Tetapi puji syukur karena Tuhan begitu mengasihi kita dan dunia ini, sehingga dia menurunkan dirinya menjadi Adam terakhir. Karena Adam yang pertama sudah berdosa, dia turun lagi menjadi Adam terakhir. Jadi waktu Roh Kudus menaungi Maria, dia itu maaf bicara tidak titip sperma, tapi dia titip embrio. Roh Kudus menitipkan anak manusia ke dalam rahim Maria, sehingga dia bisa dikatakan anak manusia Adam terakhir. Barang siapa yang menerima Tuhan Yesus, mati, diselamkan, baptiso, masuk dalam air dan bangkit kembali, dia menerima anak manusia. Setelah itu Yohanes mengatakan, akan datang yang lebih hebat dari aku. Aku membaptis engkau dengan air, tapi dia akan membaptis engkau dengan roh dan kehidupan. Jadi anak manusia yang sudah tinggal di dalam diri kita ini, di dalam perut kita. Saya pernah cerita ya kenapa di perut ya? Belum. Nanti saya ceritakan. Roh Kudus yang tinggal dalam perut kita ini, dia, anak manusia itu akan membaptis engkau dengan roh Kristusnya dan apinya atau kehidupannya. Supaya apa? Supaya sekarang kamu bukan hidup dalam hukum dosa dan maut, tetapi kamu sekarang hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Sangat susah untuk dimasukkan karena mungkin ini adalah pengajaran-pengajaran baru.
Tapi hal-hal ini penting, karena tanpa kita mengetahui siapa dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, kita tidak akan dapat berubah. Mari kita lihat ke dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Yang terjadi adalah, mengapa ini waktu kejadian ini adalah waktu anak-anak Allah datang kepada perempuan manusia. Sudah pernah tahu semua ya ceritanya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi yang membuat, itu yang saya katakan tadi, di dunia ini hanya dua tipe manusia. Satu, dia mau tunduk sama Allah. Dua, dia mau seenaknya sendiri, semau gue, yang penting gue senang. Jadi di dalam Kejadian pasal 6 ini dikatakan juga, anak-anak Allah mendatangi perempuan manusia itu adalah anak-anaknya Set. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, yang mana yang benar? Anak-anak Allah ini dikatakan mendatangi perempuan manusia itu Kejadian pasal 6. Anda boleh baca di ayat 3 dan ayat 1 dan 2. Coba kita buka ya, secara cepat. Mungkin Tuhan mau mengarahkan kita ke sini, karena kita cuma punya waktu 30 menit. Kejadian pasal 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya dan di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Lanjut. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara mereka perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai, yang disukai oleh mereka. Berarti dipaksa, karena yang cewek belum tentu suka sama yang cowok. Yang cowok tinggal milih. Ini sifat orang jahat biasanya begitu. Sifat orang jahat cuma satu, kalau kita mau tahu. Dia suka, dia ambil. Itu sifat orang jahat. Dia suka, dia ambil. Dia suka, dia beli. Gak bisa, dia suka, dia berkekacauan, dia paksa. Itu adalah sifat dari dasar orang jahat. Lanjut. Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dari sejak itu manusia tidak dapat berumur panjang. Tetapi intinya di sini, anak-anak Allah itu adalah anak-anaknya Set. Mengapa saya bukakan ini? Karena manusia itu ketika dia jatuh, dia harus bisa kembali seperti semula, seperti kaliknya. Jadi waktu itu anak-anak Set ini adalah anak-anak Allah yang melihat keinginan-keinginan daging, sehingga mereka turun dari gunung Hebron menikah dengan anak-anak Kain. Sebelum lupa, saya kasih tahu mengapa alasan Tuhan bilang Roh Kudus itu dalam perut kita. Suatu hari saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya Engkau mengatakan pada orang Samaria bahwa dari dalam dirimu, kalau Inggrisnya King James itu dari dalam perutmu, belly, tulisannya Inggris itu belly. Kalau saya cek bahasa aslinya itu adalah abdomen, tapi yang di bawah. Jadi benar-benar darah perut, stomach, darah kita mengurai makanan. Terus saya tanya, kenapa kok dari perut Tuhan? Kenapa air kehidupan itu harus dari perut? Simbol air kehidupan itu adalah Roh Kudus itu sendiri, karena dia yang dapat menyelamatkan kita. Mengapa? Kemudian Tuhan ngomong sama saya dengan bahasanya yang begitu indah. Dia bilang, lah kamu pertama kali makan sama bernafas lewat mana? Terus saya ketawa-ketawa sendiri. Oh iya ya, betul juga. Rupanya kita bernafas dan makan lewat perut. Kok bisa? Yaitu dari tali pusar kita. Jadi sumber kehidupan ada di perut kita. Oleh karena itu saya sangat menghimbau untuk kita mencari Tuhan bukan di luar. Karena Tuhan tidak ada di atap-atap gereja, Tuhan tidak ada di awan-awan,
Tuhan ada di dalam dirimu, Tuhan ada di dalam hatimu, hatimu ada dalam perutmu. Kita buka Kejadian pasal 18 ayat 20. Kejadian pasal 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi kita lihat, setiap kali Tuhan itu marah, itu bukan karena sodomi, laki sama laki, perempuan sama perempuan, bukan. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, manusia dengan binatang, itu adalah akibat dosa. Ada firman mengatakan, oleh karena mereka berdosa, maka aku akan menyerahkan mereka kepada roh kelaliman yang mengakibatkan itu semua. Tetapi unsurnya adalah hati manusia yang jahat. Hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan, mana yang engkau mau pilih? Satu, engkau mau menjadi pilar atas Surabaya, menjadi orang yang taat, tunduk, mendengarkan suara Tuhan, dan melakukan sehingga engkau menjadi orang benar, dan menghindari Surabaya terkena ancaman hukuman. Karena satu orang benar bisa mengalihkan sebuah jalur daripada hukuman sebuah negara atau sebuah kota. Makanya orang yang dapat menguasai dirinya, dia lebih hebat daripada orang yang menguasai sebuah kota. Karena hanya gara-gara dia dapat menguasai dirinya, dia bisa taat sama Tuhan, dia bisa dengar suara Tuhan, kemudian dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Barang siapa yang melakukan kehendakku, dia adalah orang yang benar. Karena hanya satu orang benar, satu kota diselamatkan. Itu ceritanya Abraham dan Lot. Apakah engkau mau menjadi tiang yang dipakai Tuhan, cahaya ke surga, dan mengatakan, ini aku mau menjadi orang itu, supaya saudara-saudaraku tidak ada yang dihukum, atau gua mau hidup seenak gua, aku mau terus memberontak. Waktu ular mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan menjadi seperti Allah, ular itu nggak bohong. Sesungguhnya secara jasmani engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan menjadi Allah dunia ini. Anda hari ini mau makan pizza, kalau Tuhan bilang jangan makan burger aja, Anda kan tetap makan pizza kan? Anda menjadi Allah atas hidup Anda sendiri dan realita Anda. Pokoknya gua makan pizza. Biar Tuhan kasih halangan pun, kasih keledai di depan saya pun, keledai tak tembak, saya tetap makan pizza. Saya mau berontak sama Tuhan, saya nggak akan mungkin makan burger, saya pasti makan pizza. Saya mau menjadi Allah saya sendiri atas hidup realita saya ini. Itulah artinya memilih memakan buah. Itu baik, itu jahat, menjadi hukum dalam hidup kesadaran kita. Saya sering bertanya, kenapa saya kalau nyetir, kemudian saya dipotong sama orang, saya pasti marah. Saya pernah tanyakan. Tetapi ingat, dalam hidup ini jangan pernah marah sama diri Anda sendiri. Jangan pernah benci sama diri Anda sendiri. Jangan pernah menyalahkan diri Anda sendiri. Karena kalau Anda melakukan itu, Anda nggak akan bisa maju. Saya bertanya, kenapa kok saya marah kalau orang motong saya? Kenapa saya gak marah kalau ada suami istri bertengkar, yang suami harus benar, betul gak Pak? Yang suami harus menang, karena dia yaitu kepala dari keluarga, ya kan? Pemimpin lebih tua lagi. Lalu udah keluar dari saya, ya kan? Ibu rumah tangga, mana bisa menang sama saya? Itulah sifat daripada laki-laki. Terus saya bertanya, kenapa saya harus melakukan
Kalau saya ngomong, saya harus benar. Dan saya bertanya sama Tuhan. Tuhan jelaskan, itu karena saya masih pakai hukum baik dan jahat. Kalau saya dipotong, saya harus potong balik. Itu hukum baik dan jahat. Kalau saya ditampar kiri, tak tampar pipi kanan. Kalau saya diculek, kau pasti tak culek. Karena hukumnya kalau kamu kasih culek satu, kamu tak culek satu juga. Selama kita pakai hukum baik dan jahat, semua dari panca indera, dari mata, dari telinga, dari hidung, dari lidah, dan dari perasa kita, selamanya kita akan pakai hukum dosa dan maut. Selamanya kita akan makan buah baik dan jahat. Maka kita tidak akan bisa semakin mendekat kepada Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Lihatlah, belajar, berhenti dan keluar, tetapi melihat ke dalam. Karena itulah arti pertobatan yang asli. Bertobat itu adalah tadi berjalan ke depan, bertobat, berputar 180 derajat, sekarang berjalan ke belakang. Yang tadi itu, ini misalnya adalah kesucian dari Tuhan. Ketika saya belajar menjauhi Tuhan karena saya berontak, yang penting saya makan pisang, nggak akan makan burger mengikuti dia, saya akan makan pisang. Tapi suatu hari saya berkata, Tuhan ampuni aku, dan aku berkata, aku mau bertobat. Aku berputar 180 derajat, berhenti melihat apa yang di luar, dan sekarang melihat apa yang di dalam. Saya belajar mendekati Tuhan. Itulah artinya bertobat. Berhenti melihat apa yang di luar dan belajar melihat ke dalam, supaya ketika kita terus belajar melihat ke dalam, nanti suatu saat kita pasti menemukan Tuhan yang di dalam diri kita. Roh Kudus yang sudah dijanjikan itu. Kalau kita sudah menemukan Roh Kudus yang sudah dijanjikan itu, kita akan berhenti mencari. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya hari ketujuh Tuhan beristirahat, sabat, di mana manusia berhenti mencapai apa yang di luar. Karena capek cari di luar itu. Harus hebat, harus nomor satu, harus terpandang, harus paling kaya, harus dihormati, harus kelihatan kerja keras, harus paling pintar. Capek, jiwa kita nggak kuat, jiwa kita nggak dirancang untuk menjadi sesuatu yang hebat di mata orang. Jiwa kita diciptakan untuk mencintai Yesus, masuk ke dalam dan sayang sama Tuhan. Ketika engkau tidak berhenti mencari keluar, mencari Tuhan di luar, mencari martabat di luar kepada orang lain, engkau akan patah suatu hari. Tapi karena kasih setianya, engkau tidak akan dibiarkan patah. Seperti bulu terkulai tidak akan dipatahkan, seperti lilin yang mau hampir mati tidak dipadamkan. Dia akan tetap memanggil engkau, baliklah ke hadapanku, masuklah ke dalam dirimu, karena Tuhan ada di dalam diri. Ketika engkau menemukan dia, engkau mulai bisa menyayangi dia. Itu artinya beholding atau mengagumi. Itu artinya cuma diam melihat wajah Tuhan. Itulah yang dilakukan Musa, ngobrol dengan Tuhan muka dengan muka. Itulah artinya sebuah persahabatan dan kasih cinta dengan Tuhan. Setelah kita menerima, melihat wajahnya, kita pasti berhenti menjadi manusia dan kita mulai belajar menjadi ilah. Waktu kemarin kita berdoa dengan Pak Yusuf, Bapak Yusuf ini dibukakan Tuhan mengenai upah. Beliau bilang setiap orang bekerja harus terima upah. Roh dalam saya langsung ngomong, kamu pasti dapat sesuatu. Kemudian Pak Yusuf bilang begini, setiap orang bekerja pasti dapat upah. Kalau dia cari Tuhan, upahnya Tuhan. Kalau dia cari Bapak, upahnya apa? Saya merenung-merenung, terus tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, kalau kamu cari Bapak, dikasih upah. Kasih upahnya Bapak. Wow. Ketika kita mendekat kepada sesuatu, kita ingin jadi sesuatu. Contohnya, kita pengen jadi Michael Jackson. Pasti kan? Seneng kan? Loh, rambutku kayak Michael Jackson. Seneng. Karena bangga, usahanya tercapai. Minggu depan sepatu nih, sengaja dinaikin. Loh, kenapa? Oh, sepatu Michael Jackson beli di Amerika ya? Enggak lah, gitu. Wah, kamu kok tambah kayak Michael Jackson. Rupanya manusia itu semakin menyembah sesuatu, semakin mengidolakan sesuatu, sebenarnya dia ingin menjadi sesuatu itu.
Makanya kalau ada manusia nyembah serigala, dia ingin jadi serigala. Manusia yang suka sama film-film Dracula, dia ingin jadi Dracula, dia ingin minum darah. Manusia yang nyembah leak, sifatnya bisa kayak leak. Kalau kita semakin sayang sama Bapa, kita berhenti jadi manusia, kita menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Karena artinya menyembah itu adalah menundukkan diri. Jadi prosesnya menyangkal, menanggalkan, dan mati. Berarti dia mau menyangkal kehidupannya sekarang, dia mau menanggalkan atributnya, dan dia mau belajar mati supaya menjadi seperti Bapa. Itu artinya menyembah. Artinya menyembah itu adalah menundukkan diri dan menjadi sesuatu yang disembah. Bukan hanya proses menyembah secara jasmani, tapi secara pikiran dan secara keinginan hati itu belajar menjadi seperti yang disembah. Itulah artinya menyembah. Mari kita buka dalam Kolose pasal 2 ayat 2-4. Firman ini nggak klop ya kalau tidak sesuai dengan kesaksiannya. Nah, ini saya buka ya, supaya klop dengan kesaksiannya. Tapi saya nggak janjian sama Pak Yusuf. Pak Yusuf mau sendiri tadi kesaksian, saya juga kaget. Puji Tuhan, jadi mendukung pelayanan kita bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat 2-4. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih. Gereja ini satu ya, dan saling mengasihi. Itu adalah dasar dari sebuah gereja yang sehat. Percuma kalau isinya ribuan, tapi kalau ketemu gosip-gosipan. Duh, serius, percuma. Ya, karena Tuhan itu muridnya berapa sih? 3.000, 5.000, 8.000? Enggak. Muridnya Tuhan itu cuma 12. Sesungguhnya kalau engkau nggak makan aku dan minum darahku, kau nggak akan bisa hidup. Langsung 3.000 itu makbles hilang semua. Karena dipikir Tuhan Yesus ngajari kanibalisme, ngajari makan orang. Akhirnya tinggal muridnya 12. Loh, kamu nggak rela pergi, katanya Tuhan Yesus. Petrus bilang, kemana kita dapat pergi? Jadi Tuhan Yesus selalu cari kualitas, bukan kuantitas. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Jadi kita harus memperoleh kekayaan, keyakinan, dan ngerti. Jadi kaya, yakin, ngerti, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Lanjut sampai 4. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Lanjut. Hal ini aku katakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Berapa banyak gereja yang sudah merubah misteri Kristus dengan khotbah-khotbah dan etika hidup. Artinya kalau misalnya ada seorang anak kecil, dia dibawa pergi ke temannya, rumah temannya, sampai rumah temannya dikasih bakso, wah sebentar dia makan, nyoba mau makan. Sambil makan, orang tuanya temannya ngomong, ya nyo, kamu nurut sama orang tua, ya, pintar sekolah, ya, jangan marah, jangan suka ngelawan sama guru, ya. Terus juga kalau buang sampah itu yang benar, ya, jangan ikut-ikut orang yang jahat. Terus pokoknya kamu hidup itu harus benar, ya, sayang papa mama. Pokoknya diomongin, ya tante, ya tante, pokoknya yang penting makan ya. Tapi diomongin. Nah begitu dia pulang, senang wis parah kan. Terus kakaknya tanya, loh tadi kamu ke rumah teman kamu? Iya. Lah kamu di sana? Aku dikasih makan. Kasih makan? Iya, tapi ambil dikorbanin. Saya sama dituturi. Saya dikasih etika hidup, cara bersosialisasi. Berapa banyak gereja saat ini yang melenceng, dia tidak mau membuka rahasia Kristus, misteri, tapi kata-kata yang indah. Belajar pengembangan diri, cara mengurus keluarga. Loh, saya nggak katakan itu salah, tidak. Tetapi firman tempatnya adalah membuka rahasia dan membuat
kita murid Kristus semakin mengenal dan mencintai Tuhan. Itu adalah prosesnya. Kalau di luar boleh kita mengajak dokter, psikolog dan segala macam, silakan. Tetapi firman itu harus membuka rahasia Kristus. Itu yang ditulis di dalam Kolose ini. Tolong balik yang nomor 2 tadi, Bapak. Pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi Kristus ini apa? Kristus ini adalah roh yang diberikan oleh Yesus. Makanya dia akan membaptis engkau dengan roh. Nah, roh inilah Kristus. Kristus itu sekarang sudah ada di dalam diri kita, di dalam perut kita. Lanjut. Ayat ketiga. Sebab dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Oke. Yang saya mau jelaskan, setiap orang, setiap kita yang percaya itu diberi roh Kristus yang personalized. Mungkin dulu saya sulit jelaskan ini, tapi hari ini ada teknologi lebih mudah. Saya kalau pakai handphonenya Pak Gembala, saya pasti tanya Play Store-nya di mana, WA-nya di mana, isinya WA-nya apa aja. Saya pasti tanya, karena yang tahu yang punya handphone. Betul? Handphone ini sudah menjadi personalized-nya untuk kita. Kita yang tahu dokumen-dokumen di sini, foto-foto cucu di sini, cici di sini, anak di sini, semua di sini. Jadi kalau saya bilang sama Pak Yusuf tolong cariin foto saya yang di tanggal itu, anak saya sama istri saya. Dia carinya 1 jam. Kalau saya nyarinya cuma berapa menit. Betul? Karena ini saya yang tahu. Begitu pula Kristus itu diberikan kepada diri kita masing-masing secara personalized. Dia dimasukkan oleh Tuhan di dalam perut kita. Roh Kudus itu, roh Kristus itu disimpan di dalam hati kita. Di dalam hati kita ini ada visi hidup kita. Di dalam hati kita ini ada misi hidup kita. Setiap orang berbeda-beda. Visi dan misi yang dimasukkan dalam peti harta karun Kristus, saya dengan Pak Yusuf, dengan Anda Bapak, berbeda. Karena kita punya visi berbeda, panggilan berbeda, dan misi yang berbeda. Cara mengungkapkan, membukakan rahasia-rahasia Kristus yang ada dalam harta, hikmat, dan pengetahuan, melawan masalah-masalah hidup kita dengan hikmat dan pengetahuan, semua sudah ditaruh sama Tuhan di dalam diri kita. Kalau ini kesannya seperti ajaran timur, mereka yang nyontek kita, bukan kita yang nyontek mereka. Mereka yang mencuri harta karun Kristus, tetapi bayangannya, kopinya. Kalau kita fotokopi ijazah, terus ijazahnya dalam namanya itu bisa ganti, itu bukan fotokopi. Kalau yang difotokopi ijazah namanya Hadi Halim, jangan sampai jadi surat Halim. Saya juga bingung sama yang mesin fotokopinya loh, Mbak, kok bisa beda ya? Maksudnya ini nama saya Hadi kok jadinya surat, ini kan bingung Mbak. Surat Halim tapi Hadi Halim. Jadi kalau fotokopi itu pasti berusaha menyamai, tapi dia KW. Setiap diri kita sudah punya hikmat pengetahuan hidup kita dalam misi hidup kita ini. Terus cara buka peti itu gimana? Dengan ungkapan doa, gak bisa. Kita mau berdoa berapa lama satu hari? Karena doa itu adalah sebuah ucapan, kalau dikatakan dengan keinginan dan dikatakan dengan kehendak, dikatakan dengan air dan api, dia jadi kuat. Doa ini bisa merubah realita. Itu yang dilakukan dan diketahui oleh para dukun. Sebuah kutukan tidak perlu ke tempat orang pintar. Semua orang bisa, karena yang penting dia bisa ngomong. Orang nggak bisa ngomong awal juga bisa. Yang penting keinginan dalam hatinya dan kehendak dalam pikiran satu. Dia ngomong apa aja, dia membawa sebuah realita, kutuk atau berkat. Tapi sebagai orang Kristen, gimana cara doa 10 jam dalam 24 jam? Nggak bisa. Oleh karena itu Roh Kudus memberikan kepada kalian bahasa roh. Bahasa roh ini tidak perlu dimengerti
Karena kalau kita ngerti, kita tambah bingung. Contoh, Roh Kudus bilang gini. Contoh, kita sedang utang 10 juta. Terus Roh Kudus bilang, katakan kepada dirimu, besok ada yang bayar. Siap Tuhan. Pokoknya utangku 10 juta, besok pasti ada yang bayar. Masa iso ya? Terus apa sih nulung aku? Oh enggak sih, Tuhan bilang, pokoknya utangku besok dibayar sama tuh. Gak mungkin lah, itu suaraku dewek. Gak mungkin Roh Kudus. Masa Roh Kudus bisa suruh aku doa 10 juta besok lunak dewek. Gak mungkin. Pakai otak kalian. Akhirnya gak percaya, padahal itu benar dari Tuhan. Tapi kalau Anda mendoakan sesuatu yang gak ngerti, karena Tuhan tahu kalau kamu ngerti, kamu tambah banyak tanya. Akhirnya Tuhan bilang, ngomong bahasa roh. Karena ketika kamu ngomong bahasa roh, kamu membuka rahasia Kristus, masa depanmu, visimu, misimu, semua sudah dalam peti, tapi nggak bisa buka. Harus perlu Roh Kudus ngomongin, keluarin prenos tuhu fantiro, mutegimpo fahati pastu muhana. Harus ngomong, latih terus sampai Anda dapat bahasa baru. Orang yang baru percaya akan mau diberikan tanda bahasa baru. Tapi kalau kalian latih terus, kalau bayi pertama ngomong anak gitu, mama. Tapi kalau dewasa saya ngomong Pak Gembala ini mama, dia bingung Pak Gembala, kau ngomong apa? Semakin kita dewasa, bahasa roh kita kepada Tuhan akan semakin dibukakan dan semakin banyak rahasia dalam hidupku yang dibuka. Akhirnya misteri Kristus dan kehendak Bapa tercapai mengapa Anda diutus ke dunia ini. Sehingga dia di ujung hari akan mengatakan, hamba-Ku yang baik. Karena engkau menyelesaikan misi dan visi dalam hidupmu. Kalau kita malas berbahasa roh, kita membuang waktu dalam hidup ini untuk supaya Roh Kudus mengungkapkan rahasia, visi dan misi dalam hidup. Bahasa itu bahkan bisa membuat Anda terluput dari kecelakaan. Karena sebelum Anda doakan di masa depan, bahasa roh itu sudah menyuruh malaikat untuk menjaga kejadian itu. Karena buat Tuhan itu nggak ada namanya ruang, nggak ada yang namanya waktu. Buat Tuhan itu besok sama hari itu sama. Jadi kalau Anda mendoakan bahasa roh, peti hidupmu yang seharusnya Anda tabrakan itu ketika Anda bahasa roh itu bisa dibelokkan. Karena Anda mengucapkan sesuatu realita dalam hidupmu yang tidak ada orang ngerti. Kalau ngerti, tambah banyak tanya. Oleh karena itu, saya mengimbau untuk hidup di dalam hukum, roh, dan kehidupan. Hari ini, akhir-akhir ini saya terus mengunyah artinya kehidupan. Jadi dalam hidup ini ketika kita mencari Tuhan, kita harus makan buah-buah roh. Jadi buah-buah roh itu bukan untuk yang di luar. Karena filosofi otak kita ini, buah roh itu untuk orang lain, ya kan? Aku harus mengasihi orang lain, aku harus sabar sama orang lain, ya kan? Aku harus murah hati sama orang lain, aku harus sukacita, pura-pura sukacita, terus aku harus baik pada orang lain, aku harus setia di gereja, ya kan? Aku harus lemah lembut Pak Gembala, salam, harus lemah lembut. Aku harus bisa menguasai diri. Kalau ada orang Kristen ya aku nggak ngerokok dulu, kalau nggak ada orang Kristen ya saya baru ngerokok, kan gitu, menguasai diri kan. Rupanya buah-buah itu bukan untuk orang lain. Kalau kita kelaparan, gimana kita bisa kasih ke orang? Buah-buah itu untuk diri kita. Waktu kita melihat ke dalam Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, melihat ke dalam, kita punya kasih. Oh, kasih-Mu itu besar Tuhan. Sukacita. Wow, sukacita. Dikunyah, katakan sukacita. Dikunyah. Kok kayak agama sebelah? Kok kayak ajaran sebelah? Mengunyah terang, mengunyah kekuatan. Mereka copycat kita yang asli. Ingat Tuhan Yesus bilang, siapa yang gak lewat 4 pintu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi melewat pagar sebelah, dia adalah seorang pencuri. Dia itu nyuri kita, bukan kita yang ngopi mereka. Oleh karena itu, kita harus memakai hukum dosa, tidak memakai hukum dosa dan maut, tetapi kita mulai memakai hukum roh dan kehidupan. Ketika kita tidak memakai hukum baik dan jahat, kita berhenti berdosa, berarti mendekat kepada Allah.
Caranya gimana? Udah dikasih tahu, hukum roh. Jadi harus pakai Roh Kudus. Kalau engkau sudah mengenal dia, ya kan? Engkau sudah ngobrol dengan Roh Kudus, baiklah engkau juga berjalan dengan roh. Nah, itulah harus kita lakukan setiap hari. Cara gimana? Saya nggak mau panjang lebarkan. Cara yang paling mudah adalah kembali melihat ke dalam dirimu, karena poinnya semua ke dalam dirimu. Percaya sama saya jadi Kristen juga bukan kemarin tahun lalu. Saya jadi Kristen dari tahun 96, 97. Jadi saya ini bayi tapi yang terlambat tumbuh juga. Saya menemukan ketika saya melihat ke dalam, saya berhenti mencari keluar, saya menemukan siapa Tuhan itu. Oke, terakhir 1 Korintus pasal 15 45 sampai 50, karena waktunya sudah mepet. 1 Korintus 15 pasal 15 ayat 45. 1 Korintus pasal 15 ayat 45 ayatnya 45. Oke, ini yang titiknya ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Saya ulangi, seperti ada tertulis, itu ada. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi semua manusia itu harus lewat Adam pertama. Adam pertama pasal 1, dia sudah makan hukum dosa dan maut. Sudah makan buah baik dan jahat, sehingga dia sekarang beroperasi dalam hukum dosa dan maut. Makanya bayi tidak pernah diajari untuk egois. Anak kecil nggak pernah diajari untuk ngeroeng, yang penting gua dapat, kalau enggak saya akan berteriak-teriak. Nggak perlu. Setiap manusia sudah jatuh dari kemuliaan Allah, karena semua manusia keluar dari Adam pertama. Nah, ini kuncinya. Tapi saya nggak akan bukakan, saya tulis Pak di WA. Kuncinya semua orang sudah keluar dari Adam pertama, dan semua orang sudah beroperasi di dalam hukum dosa dan maut, dan setiap orang harus memakai buah baik dan jahat. Tampar kiri, gua balas kanan. Lanjut. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi ditulis di sana bukan Adam yang kedua, karena setelah itu nggak ada Adam lagi. Berarti dikatakan Adam terakhir. Makanya tadi saya bilang Maria itu dititipi di dalam rahimnya itu anak manusia, dititipi embrio, karena dia adalah anak manusia. Dia adalah Adam terakhir. Yesus Kristus ketika dia masuk dalam dirimu, dia memberi kamu roh yang menghidupkan. Artinya kalau kita terus menyatu dengan Bapa, seharusnya kita menyerap kehidupan dan kita menjadi semakin hidup. Amin.